Hai, bertemu lagi dengan saya, Bapak Guru Amor. Kali ini kita akan belajar geografi, yaitu pelajaran kelas 12 mengenai penginderaan jarak jauh. Nah, pada materi ini kita akan belajar mengenai apa saja penginderaan jarak jauh atau inderaja, bagian, komponen, dan kegunaannya. Untuk itu, Anda semua silakan menonton video ini dengan seksama karena akan ada kuis yang ada di dalam video ini. Jadi, mari kita tonton videonya, anak-anak. Oke. Oke, pertama dulu kita lihat Ananda. Bapak memberikan dua buah gambaran, yaitu adalah gambaran pertama adalah apa? Oke, Ananda pasti tahu ini gambaran apa. Ya, yang pertama ini adalah gambaran satelit, dan yang kedua adalah bumi. Jika Anda pikirkan, apa yang Bapak maksudkan di sini? Nah, Bapak akan memberi waktu Anda sekitar 30 detik untuk berpikir. Oke, Ananda, di apapun yang Ananda lihat di sini, ini adalah satelit dan bumi. Nah, dua komponen ini salah satu komponen yang membentuk namanya kita perlukan untuk penginderaan jarak jauh. Ini satelit yang kita dapatkan ini berguna sekali Ananda. Bagaimana untuk kita mengamati bumi. Dengan satelit ini kita bisa membuat peta citra namanya, yaitu di mana kita bisa membuat citra dari penampakan bumi menggunakan bantuan satelit ini. Oke. Selanjutnya kita akan belajar selanjutnya. Nah, Anda bisa melihat bahwa di sini adalah gambaran dari hasil citra yang kita lakukan, yaitu adalah gambaran citra atau foto hasil tangkapan dari satelit tadi. Menurut Ananda, dari citra satelit ini akan menghasilkan gambar yang memiliki ciri-ciri tertentu. Kita contohkan saja. Dengan wilayah, Anda bisa melihat bahwa secara dasar ciri-ciri seperti wilayah biru keputih-putihan ini adalah laut. Kemudian di daerah yang memanjang ke biru ke hijau-hijauan ini itu adalah sungai atau muara. Kemudian di sini Anda juga bisa melihat ada seperti bentuk petak-petak kecil dan berbentuknya kecil dan yaitu adalah rumah. Dan Anda juga bisa melihat ini apa ini? Stadion yang bulat-bulat itu. Ya, itu adalah stadion. Karena kita bisa mengasosiasikan namanya itu dalam menyamakan bentuk suatu wilayah itu dengan ciri tertentu. Misalkan sungai itu cirinya seperti tadi, memanjang, berwarna antara biru ke hijauan sampai hijau. Kemudian ada jalan ini berwarna ke hitam ke abu-abuan. Kita bisa lihat ini jalan. Dan ini gedung. Ini liter O dan huruf U dan huruf yang L itu bisa menggambarkan suatu bangunan. Bisa bangunan sarana pendidikan, bangunan pemerintahan, dan bangunan lain-lain yang berguna untuk kegiatan kemasyarakatan. Berikutnya kita akan lihat gambar yang baru ditayangkan. Nah, itu adalah satelit, bumi, dan gambar citra. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai asal kata penginderaan jarak jauh. Nah, penginderaan jarak jauh ini sebenarnya kita mengenal penginderaan jarak jauh ini berasal dari bahasa lain. Bukan hanya dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa, bisa kita lihat dalam bahasa Inggrisnya bernama remote sensing, yaitu adalah inderaja dalam bahasa Inggris. Kemudian ada teledetection, itu dalam bahasa Prancis. Kemudian ada Fernbedienung, yaitu adalah dalam bahasa Jerman. Kemudian dalam bahasa Portugis sensoria momento remota. Dan dalam bahasa Spanyol disebut perception remote. Dan dalam bahasa Rusia distationaya. Nah, dalam inderaja ini Anda bisa lihat bahwa beberapa negara ini terlibat langsung dalam pengendaraan jarak jauh.
Salah satu negara yang mensponsorinya itu adalah kita lihat Amerika Serikat, kemudian ada Rusia, kemudian ada Spanyol, Prancis, China dan negara-negara lain yang mereka mempunyai satelit yang khusus untuk mengamati bentuk permukaan bumi. Nah, Anda juga bisa lihat di sini. Ini adalah alur dasar dari penginderaan jarak jauh yang kita sederhanakan secara lebih sederhana. Kita bisa lihat di sini Anda bahwa untuk menghasilkan suatu citra atau foto dari bentuk permukaan bumi yang diambil pada satelit itu bukan hanya langsung memoto, tapi itu banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan untuk mengambil suatu gambar tersebut. Ya, kita bisa lihat di sini ada gambar matahari, kemudian ada matahari ini akan memancarkan namanya cahaya. Nah, cahaya itu kan nanti terbagi lagi di penginderaan jarak jauh, yaitu ada cahaya aktif dan cahaya pasif. Jika cahaya pasif seperti ini, bagaimana sensor itu mendapatkan cahaya? Dengan bantuan bantuan dari bintang atau matahari. Kemudian kalau sensor aktif, bagaimana satelit atau pengamat citra ini mengeluarkan cahayanya sendiri untuk menangkap gambar. Nah, dari ini kita bisa lihat bahwa cahaya memantulkan cahaya matahari ini berarti sensornya adalah sensor pasif. Di mana cahaya matahari memantulkan dari dasar bumi ke tanah, kemudian terpantulkan di citra satelit tersebut, di sensor tadi. Sensor tadi itu menangkap di bagaimana cahaya tadi. Nah, dari tangkapan cahaya itu bisa terlihat rupa muka bumi. Nah, ada juga barrier atau penghalang dari penangkap citra, yaitu kita bisa lihat adalah awan. Awan ini bisa menutupi bentuk citra yang ada di permukaan bumi. Kemudian ada terdistraksi dari lapisan ozon. Bagaimana lapisan ozon bisa membuat bentuk citra itu tidak terblur atau tersamarkan, sama seperti awan. Namun kalau menggunakan awan itu biasanya gambarnya tidak bisa dilihat sama sekali, tertutupi oleh awan. Bisa juga. Nah, sensor ini juga bisa dibantukan dengan sensor pada pesawat udara. Jadi secara real time pesawat dia terbang, dia juga menangkap citra. Namun penangkapan citra pada pesawat ini biasanya memiliki batasan atau jangkauan. Kita bisa tahu bahwa pesawat itu tidak bisa terbang 24 jam. Mereka harus turun atau mengisi bahan bakar di udara menggunakan pesawat tangki udara, dan itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Sama seperti pembuatan citra satelit, tapi satelit keuntungannya adalah dia bisa terlock atau terkunci di atas angkasa atau di luar angkasa. Dengan menggunakan itu tidak perlu lagi memikirkan biaya transportasi untuk mengelilingi muka bumi, karena citra satelit akan terkunci dan mengikuti rotasi bumi. Jadi di mana rotasi bumi bergerak, di situ citra itu akan bergerak. Sehingga semakin dia bergerak mengikuti rotasi bumi, dia akan memetakan wilayah-wilayah bumi tertentu. Misalkan saya contohkan ada satu satelit, dia khusus untuk memetakan wilayah-wilayah dalam tanda kutip, misalkan di wilayah Khatulistiwa. Jadi dia akan terprogram untuk di wilayah Khatulistiwa saja. Namun tidak memunculkan kemungkinan untuk memoto atau memproses citra di wilayah tertentu, misalkan di bagian utara atau bagian selatan bumi, karena semua satelit itu memiliki keterbatasan, di mana mereka diprogram untuk mengamati satu wilayah atau satu spektrum atau satu bidang khusus yang mereka buat untuk satelit itu. Nah, kita sudah membahas bagaimana penginderaan jarak jauh. Menurut Ananda yang setelah Bapak sampaikan, apa itu penginderaan jarak jauh? Oke, Bapak akan tunggu waktu 30 detik untuk Ananda untuk memikirkannya, atau Ananda tidak bisa memikirkannya, Ananda tulis saja di dalam kertas atau di dalam kolom komentar di bawah biar Ananda menjelaskan apa ini pengertian ini, apa pengertian ini. Oke, Ananda? Oke. Nah, yang pertama pengertian nih, kita ambil pengertian dulu dari Evers dan Simonet.
yaitu dia memberikan batasan bahwa penginderaan jauh adalah suatu ilmu karena di dalamnya terdapat suatu sistematika. Nah, yang dapat menganalisis informasi permukaan bumi. Informasi ini harus dipadukan dalam beberapa ilmu lain, seperti geologi, ilmu batuan, geomorfologi, bentuk permukaan bumi, geodesi, ilmu pengukuran bumi, meteorologi, ilmu pengukuran cuaca, tanah, dan perkotaan. Lilienstein dan Kiefer pada tahun 1994 dia mengemukakan bahwa penginderaan jarak jauh adalah suatu ilmu atau seni untuk mendapatkan informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu cara atau alat yang langsung dengan objek. Objek ini adalah bentuk buka bumi ini. Daerah dalam objek tersebut. Kemudian atau fenomena yang akan dikaji. Misalkan kita mengambil citra bentuk permukaan bumi, citra topografi, citra bentuk permukaan bumi, dan citra yang lain lah. Kemudian tidak berhubungan langsung dengan objek. Apa yang dimaksud tidak berhubungan langsung dengan objek? Yang waktu perekamannya tidak ada di permukaan bumi, tetapi berada di angkasa maupun di luar angkasa. Berarti dia menjelaskan bahwa bahwa penginderaan jarak jauh ini bukan hanya di waktu di atmosfer bumi, tapi di luar angkasa, yaitu menggunakan bantuan satelit tadi. Jika di dalam bumi atau masih dalam pengaruh atmosfer bumi, bisa menggunakan pesawat terbang atau balon udara. Dan kita bisa lihat sini, wahana menggunakan wahana. Nah, wahana itu satelitnya, bisa pesawat, bisa balon udara, dan lain-lain. Nah, data hasil gambar itu yang kita sebut sebagai citra. Citra dalam hal ini adalah citra geografis, yaitu foto penampakan bumi, bukan citra dalam ilmu lain ya, Ananda. Setiap ilmu itu bisa memiliki satu kata yang sama, namun memiliki pengertian yang berbeda. Nah, itu Ananda harus pahami. Apa sih bagian dari penginderaan jarak jauh? Nah, Anda bisa lihat bahwa bagian penginderaan jarak jauh ini yang pertama adalah tenaga. Yang Bapak sudah jelaskan tadi, tenaga itu ada tenaga aktif dan tenaga pasif. Tenaga aktif yaitu adalah tenaga dari citra itu sendiri. Bagaimana citra itu memancarkan cahaya untuk menangkap objek. Dan kalau pasif itu bagaimana cahaya matahari atau bintang memantulkan cahayanya ke alat untuk merekam citra tersebut. Kemudian ada atmosfer. Atmosfer ini adalah udara. Nah, udara yang ada di suatu bentuk permukaan bumi atau planet lain. Berikutnya adalah objek. Objek ini adalah hal yang kita amati. Sama seperti kita mau memoto. Kita pasti memfoto, kita mau memoto objek. Misalkan kita memoto bentuk pegunungan, maka kita akan memoto pegunungan tersebut. Atau kita ingin memoto sungai, kita akan memotret sungai tersebut. Kemudian adalah interaksi antara tenaga dan objek. Bagaimana sinkronisasi antara tenaga pasif dan aktif tadi, kemudian dengan objek atau yang kita ingin amati. Jika cahaya itu bisa sampai dan cahaya itu bisa mengenai objek yang kita inginkan, maka akan mendapatkan hasil yang bagus. Dan begitu pula sebaliknya, Nanda. Berikutnya adalah sensor. Nah, sensor ini adalah seperti kamera. Kamera untuk menangkap foto tadi, menangkap bagaimana bentuk permukaan bumi, atau seolah-olah bagaimana yang Bapak analogikan sebagai bagaimana untuk menangkap foto pemandangan gunung atau foto pemandangan sungai. Berikutnya adalah setelah kita memoto, pasti kita akan memperoleh data. Nah, data yang diperoleh ini akan diolah, Ananda. Dan orang yang mengolah data ini belum tentu adalah orang yang melakukan yang pada satu divisi khusus, divisi yang sama. Pasti penginderaan jauh ini memiliki spesialifikasi yang tertentu. Bisa jadi orang untuk editingnya ada ini, kemudian untuk orang yang melakukan layout dalam bidang ini, kemudian ada dalam untuk menganalisa data. Karena setiap manusia itu punya spesifikasi tertentu. Kita mungkin bisa multitasking dengan memiliki banyak kemampuan, tapi biasanya ada satu orang
Nah, atau beberapa orang yang memiliki keahlian tertentu di bidang ini, dan itu yang diserahkan untuk mengolah data ini. Karena kita tidak ingin terjadi meminimalisir bagaimana kesalahan dalam penggunaan data itu. Dan terakhir adalah pengguna data. Yang pengguna data adalah kita. Ananda bisa lihat bahwa kita buka Google Maps, buka Waze, bukan misalkan, atau yang contoh lebih sederhana, kita saat menggunakan aplikasi pemesanan online seperti Gojek, Grab, Maxim. Nah, itu pasti menggunakan bentuk citra. Nah, itu citra itu yang Ananda kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Selain itu, citra satelit bisa juga untuk dalam bidang militer. Bagaimana kita bisa mengamati wilayah potensial yang bisa kita amati untuk dalam amit-amit terburuk, bagaimana musuh bisa masuk. Kemudian dalam bentuk lain seperti kita bisa melihat bentuk citra ini bisa dimanfaatkan untuk melihat potensial tambang. Bagaimana tambang, misalkan di daerah ini saya melihat ada potensial tambang batu bara, dalam potensial tambang emas, tambang besi, dan sebagainya, Ananda. Oke, itu aja video dari Bapak. Terima kasih Ananda telah menonton video dari Bapak. Untuk Ananda, silakan Ananda, tugas yang Bapak berikan adalah Ananda adalah memberikan pengertian penginderaan jarak jauh menurut Ananda. Tolong Ananda tulis di kolom komentar ini, di kolom komentar di bawah, atau di dalam kertas, atau dalam hal yang Bapak kasih nanti untuk Ananda bisa mengetikkan ide-ide atau pengertian menurut Ananda. Oke, terima kasih, selamat belajar, dan tetap jaga kesehatan dalam masa pandemi ini. Terima kasih.